Seberapa besar kasih yang kita miliki? Apakah kita sungguh mengasihi orang lain atau hanya mengatakannya saja? Kita mungkin sering berpikir bahwa kasih itu cukup ditunjukkan dengan kata-kata atau doa. Namun, apa jadinya bila kasih itu hanya berhenti di kata-kata tanpa pernah diwujudkan dalam tindakan nyata? Satu Yohanes 3 ayat 17 menantang kita dengan sebuah pertanyaan yang sulit. Ayat itu berkata, "Barang siapa memiliki harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana mungkin kasih Allah tetap di dalam dirinya?" Bayangkan, kita melihat seseorang yang sangat membutuhkan, entah itu saudara, tetangga, atau bahkan seseorang yang tidak kita kenal. Kita tahu dia dalam kesulitan, kita tahu dia membutuhkan bantuan, dan saat itu kita punya sesuatu yang bisa kita berikan, entah sedikit uang, waktu, atau perhatian. Tapi apakah kita mau bergerak untuk menolong, atau kita memilih untuk berpaling? Pernahkah kita berpikir bahwa kasih sejati itu seperti sungai? Kasih yang sejati harus mengalir, harus dirasakan oleh orang lain. Jika kita menyimpan kasih itu hanya untuk diri sendiri, apakah itu masih disebut kasih yang sejati? Dalam dunia yang makin individualis, berbagi mungkin terasa sulit, bahkan dianggap merugikan. Tapi itulah tantangan besar kita sebagai pengikut Kristus. Kasih sejati tidak peduli apakah kita merasa kehilangan atau tidak nyaman. Kasih itu bergerak melampaui rasa nyaman kita sendiri. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar menunjukkan kasih yang sejati ketika kita melihat saudara kita dalam kekurangan, tetapi hati kita malah tertutup rapat? Apakah kita hanya menonton atau kita melangkah untuk menolong? Ada sebuah contoh kasus yang bisa membantu kita untuk menolong dalam sebuah aplikasi praktis. Jika Anda memiliki lebih dari 2 rumah dan Anda memiliki seorang saudara, katakanlah itu adik atau kakak Anda. Saudara Anda tersebut telah memiliki keluarga, yaitu istri dan anak. Mereka bukanlah orang yang malas bekerja, namun karena hal-hal tertentu, mereka masih bergumul dalam kesulitan ekonomi, sehingga mereka tidak dapat membeli sebuah rumah. Apa yang menjadi kesulitan Anda, sehingga Anda tidak membantu saudara Anda tersebut untuk meringankan beban mereka dengan memberikan sebuah rumah hunian yang layak? Pernahkah Anda memikirkan bagaimana pikiran dan perasaan Bapa Surgawi melihat kehidupan Anda? Di hadapan orang lain, mungkin Anda terlihat hebat dan mengagumkan. Namun, Bapa Surgawi kita melihat dan menilai yang sebaliknya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. 1 Yohanes 3 ayat 17 ini tentunya bisa membantu menyadarkan kita dari keindahan dunia yang membius kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan demikian. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Itu tertulis di Lukas 3 ayat yang ke-11. Contoh lainnya begini.
Ketika seorang sahabat sedang kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan, mungkin kita punya kelebihan yang bisa kita bagi walau itu hanya sedikit. Atau mungkin tetangga kita sedang sakit dan butuh perhatian. Tapi kita sibuk dengan urusan sendiri. Kita menutup mata terhadap kebutuhan yang ada di sekitar kita. Berbagi kasih tidak selalu tentang materi. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah perhatian dan keberadaan kita. Dengan kita menunjukkan perhatian kecil saja, orang lain dapat merasakan kasih Allah melalui kita. Kasih sejati bukan soal kata, tetapi tindakan. Bukan hanya soal doa, tetapi bagaimana doa itu membawa kita untuk bertindak. Ketika kita memberi dari hati, bukan hanya kita yang merasa puas, tetapi juga kita ikut menyalurkan kasih Allah. Di episode ini, kita diundang untuk mulai melihat berkat yang kita miliki bukan sebagai milik pribadi, tetapi sebagai sesuatu yang harus mengalir dan memberi hidup bagi orang lain. Jadi, mari bertanya pada diri kita sendiri, apakah kasih Allah benar-benar ada di dalam diri kita? Dan bagaimana kita akan mewujudkannya? Sampai di sini dulu episode pertama dari seri Kasih dalam Tindakan. Di episode berikutnya, kita akan membahas tentang tantangan berbagi dalam dunia modern. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menyimak, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya dalam seri ini. Mari kita mulai hidup dalam kasih yang nyata. Tuhan Yesus memberkati.